berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Heru sama siapa? Kenapa tidak hadir? Lomba ya? Lomba. Siapa tadi namanya? Sarara dan ya, dia tidak hadir, Sahara dan Mahir. Hari ini kita akan belajar materi apa? Ada yang tahu? IPA bab ke-7. Ya, judul besarnya adalah Daerahku Kebanggaanku. Ya, oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengetes pengetahuan wawasan kalian. Ya, Ibu punya pertanyaan, 2 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya adalah aku adalah sebuah upacara adat, ya. Aku adalah sebuah upacara adat yang acaranya adalah pembakaran mayat di Bali. Aku disebut dengan upacara apa? Ngaben, betul. Siapa? Airin, betul. Ya. Jadi upacara adat di Bali, pembakaran mayat itu disebut dengan ngaben. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya. Ini untuk mengetes wawasan kalian. Yang kedua adalah aku adalah sebuah tarian. Propertiku adalah piring. Aku berasal dari daerah Sumatera Barat. Kira-kira tari apa namanya? Oke, betul. Namanya adalah tari piring. Oke, Ibu akan menampilkan 2 budaya dari daerah, ya. Silahkan kalian tonton. Lihat. Lihat. Oke, cukup. Kira-kira ini namanya tari apa? Dari daerah mana? Betul, dari daerah Aceh. Selanjutnya, ini sebenarnya adalah video pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Berhubung karena videonya tidak tahu kenapa tidak bisa dibuka, jadi tidak bisa ditonton anak-anak. Nah, jadi tari saman dan ngaben ini adalah contoh dari budaya, ya. Jadi budaya itu ada 7 macam, ada 7 unsur yang nantinya akan kita pelajari pada materi ini. Oke, selanjutnya kan kalian sudah tahu kan budaya-budaya dari Bali, kemudian dari Sumatera Barat. Nah, kalau di Lampung nih tempat tinggal kalian, ada yang tahu nggak budaya kalian di Lampung? Ada yang tahu nggak budaya kalian di Lampung? Tari di Lampung ada tari apa namanya? Tari bedana. Ada tari apa lagi? Tari sembah. Ada tari apa lagi? Tari sigap pamunten. Ada apa lagi? Tari melinting. Nah, oke. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai budaya di daerah kita, ya. Tadi kan sudah tahu kan budaya-budaya dari luar Lampung. Kemudian kalian juga sudah mengetahui beberapa budaya yang ada di Lampung. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang akan kalian capai, yang pertama, siswa dibaca bareng-bareng. Siswa pembelajaran hari ini, kalian harus bisa mengidentifikasi minimal 3 unsur budaya daerah di tempat kalian tinggal, ya, di Lampung, dari segi bahasa, pakaian adat, tarian, makanan khas, tradisi, dengan tepat.
Yang kedua apa coba dibaca? Menjelaskan keunikan budaya daerahnya dibandingkan dengan daerah lain secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, kalian harus menunjukkan rasa bangga dan apresiasi terhadap budaya daerah Lampung. Sebelum masuk ke materi, itu ada ice breaking. Ice breakingnya itu nyanyi, ya. Ada yang bisa lagu Lampung? Bisa. Ada yang tahu lagu Tangkut Agung? Tahu. Oke, sama-sama ya. Budaya dalam unsur kesenian. Lanjut, keluarkan buku tulis kalian. Ibu akan menjelaskan terkait materi unsur-unsur budaya. Apa itu budaya? Jadi budaya adalah cara hidup dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan budaya ini membuat setiap daerah unik dan istimewa. Jadi contoh budaya yang kita temui sehari-hari yaitu bahasa. Ada yang orang Lampung? Yang orang Lampung biasanya di rumah pakai bahasa apa kalau berkomunikasi? Bahasa Lampung. Ada yang bahasa Indonesia. Ibu orang Jawa. Di lingkungan ibu juga berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Jadi bahasa itu juga termasuk salah satu budaya. Yang kedua adalah tarian tradisional daerah, ya. Coba ada yang pernah nonton tarian daerah secara langsung? Ada yang pernah? Bahkan ada yang menari, ya. Siapa yang menari kemarin? Tari apa namanya? Oke, jadi tarian tradisional itu adalah salah satu budaya, ya. Banyak sekali di Indonesia itu jenis-jenis tarian. Di Sumatera Barat ada tari Indah, nanti di Aceh ada tari Saman, ya, banyak sekali. Kemudian ada juga makanan khas. Kalau Lampung ada makanan apa namanya? Kalau Sumatera Barat nama khasnya apa? Sumatera Barat ada yang suka rendang nggak? Rendang itu asalnya dari Sumatera Barat. Kalau gudeg dari mana? Dari Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada tradisi dan upacara adat, ya. Contohnya seperti ngaben tadi, ya. Dan bakaran mayat. Ada lagi upacara adat galungan, itu di Bali juga. Nah, tolong dicatat ya, supaya kalian punya catatan berikutnya supaya nanti tidak lupa. Oke? Tolong dicatat yang ini. Jadi budaya itu memiliki 7 unsur, ya. Ada 7 unsur budaya. Unsur yang pertama adalah religi dan upacara keagamaan. Apa itu religi dan upacara keagamaan? Yaitu kepercayaan dan cara beribadah masyarakat, seperti sholat, kemudian untuk agama Hindu sembahyang, kemudian ada juga upacara keagamaan. Contohnya ada upacara adat galungan di Bali, kemudian ada juga upacara adat Tabui, ya. Ada upacara adat Tabui di Sumatera Barat, ya. Tabui namanya. Kemudian ada lagi unsur sistem organisasi dan kemasyarakatan, yaitu adalah masyarakat itu mengatur diri seperti RT atau RW dan Karang Taruna. Kemudian ada juga kegiatan gotong royong, ya. Kemudian yang ketiga ada sistem pengetahuan. Jadi
sistem pengetahuan di unsur budaya ini adalah ilmu dan pengetahuan masyarakat seperti obat tradisional. Misalkan masih ada nih masyarakat yang masih menggunakan sirih, kemudian menggunakan kunyit untuk pengobatan, kemudian ada juga cara bertani ya. Kemudian yang keempat ada unsur budaya yaitu bahasa, yaitu alat komunikasi masyarakat untuk berbicara. Seperti kalian kan punya Lampung, berbicara dengan keluarga menggunakan bahasa Lampung, dengan tetangga menggunakan bahasa Lampung. Kemudian yang Jawa juga seperti itu. Kemudian karena bahasa nasional kita bahasa Indonesia, jadi ketika kita berada di lingkungan yang luas, kita menggunakan bahasa Indonesia seperti kita di sekolah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima adalah unsur budaya peralatan hidup, yaitu alat-alat yang membantu kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti rumah adat, ya. Kalau di Papua rumah adatnya Hanoi, kalau di Sumatera Barat gadang, kalau di Lampung apa? Rumah panel atau rumah sesat. Kemudian ada juga alat tenun untuk menenun. Kemudian yang keenam adalah sistem ekonomi, yaitu cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti berdagang, kemudian bertani dan nelayan. Jadi masyarakat yang hidupnya di dekat pesisir pantai, mereka mencari kebutuhan sehari-harinya dengan menjadi seorang nelayan. Kemudian yang ketujuh adalah kesenian, yaitu hasil karya seni yang indah atau yang estetik ya dari masyarakat Indonesia. Contohnya tadi, kalau tadi ada tari saman, kalau di Lampung ada tari sigap itu ya, kemudian ada tari sembah, tari bedana, tari melinting, kemudian ada alat musik, contohnya alat musik angklung dari Jawa Barat, ada sasando dari Nusa Tenggara Timur ya. Ada wayang, itu seni wayang golek, wayang kulit, kemudian ada drama ludruk, itu dari Jawa Tengah. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar-gambar ya. Jadi menurut kalian mana sih dari gambar-gambar ini yang masuk ke dalam unsur ini, tujuh unsur ini? Oke. Yang pertama ini gambar rumah apa? Gambar rumah gadang. Rumah gadang asalnya dari mana? Dari Padang atau Sumatera Barat. Jadi rumah gadang ini masuk ke unsur yang mana? Masuk unsur yang mana? Ayo coba diskusikan. 5. Siapa yang jawab tadi? Betul. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Jadi rumah gadang ini masuk ke dalam unsur budaya peralatan hidup. Karena membantu kehidupan sehari-hari. Rumah ya. Untuk berteduh itu rumah. Kemudian selanjutnya ini apa? Rumah adat apa ini? Ada yang pernah lihat sekitar kalian? Mungkin nggak ada ya, udah nggak ada ya. Kalau di lingkungan sini mungkin nggak ada. Mungkin kalau di sini rumahnya rumah sesat ya, karena di sini lingkungan orang Lampung. Kalau di tempat ibu sana di Lampung Timur itu masih ada rumah ini. Ini namanya rumah Joglo dari Jawa Tengah. Rumah ibu itu di Lampung Timur ya. Masih banyak orang yang bersuku Jawa dan juga masih ada rumah-rumah yang seperti ini. Ini namanya rumah Joglo. Berarti rumah Joglo dan rumah gadang ini masuk ke dalam unsur budaya peralatan hidup. Selanjutnya, ini namanya alat musik apa anak-anak? Dia terbuat dari daun apa? Daun lontar. Ini alat musiknya dipetik seperti gitar. Namanya apa? Ada yang tahu nggak ini alat musik apa? Ada yang tahu? Ini namanya alat musik sasando dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Alat musik ini masuk ke dalam unsur budaya yang mana anak-anak? 7, betul. Kesenian. Kalau yang ini namanya alat musik apa? Gamelan dari mana? Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Jadi gamelan ini ciri khasnya suku Jawa. Juga masuk ke dalam unsur budaya kesenian. Nih ya, nih pemain sasando. Cara bermainnya dia petik. Dari mana tadi? Sasando dari mana? Nusa Tenggara Timur, betul. Selanjutnya yang ini tari apa? Tari piring. Yang ini? Kuda lumping atau jatilan boleh. Jaranan boleh. Oke. Di Pringsewu ada yang pernah lihat nggak? Pernah lihat tarian ini? Pernah lihat kan? Ini namanya jaranan atau kuda lumping atau jatilan. Ini masih sama dengan budaya Reok Ponorogo. Berarti daerah dari mana ini? Dari daerah mana? Jawa mana? Jawa Timur.
Jadi jaranan atau jatilan atau kuda lumping, reog Ponorogo itu asalnya dari Jawa Timur. Udah pernah nonton kan? Gimana nontonnya? Ada lapangan. Gimana di lapangan ya? Ini saya banyak ya. Oh, tanggapan orang senang. Orang senang. Ada yang pernah ini ada hiburan apa namanya? Jaranan nggak di rumah? Oke. Nah, selanjutnya ini ada upacara adat dari Sumatera Barat. Namanya tabui. Tabui ini adalah memperingati kematiannya cucunya Nabi Muhammad, ya. Nih, tabui ini namanya tabui dari Sumatera Barat. Jadi dia kurang lebih sama seperti ogoh-ogoh ya. Ogoh-ogohnya seperti ini, ya. Dibuangnya ke laut, ya, untuk memperingati meninggalnya cucunya Nabi Muhammad. Dan upacara adat ini dilaksanakan setiap bulan Suro atau bulan Muharram, ya. Jadi upacara adat ini maksudnya gimana? Maksudnya ke unsur yang mana? Betul. Upacara adat maksudnya ke unsur yang nomor 1, yaitu religi dan upacara keagamaan. Berarti tadi kalau ngaben tadi masuk ke unsur mana? Ngaben. Pembakaran mayat. Masuknya ke unsur yang mana? Yang jawab 1 mana? Yang jawab 3? Yang jawab 7? Yang betul, upacara ngaben itu masuk ke unsur yang nomor 1, upacara keagamaan. Benar, ya. Yang terakhir, ya. Ini ada yang tahu nggak ini apa? Apa ini? Apa namanya? Perdagangan apa? Betul, namanya pasar terapung. Ada yang tahu nggak dari daerah mana? Kalimantan, betul. Kalimantan mana? Kalimantan Selatan, betul. Ya, jadi ini namanya pasar terapung dari Kalimantan Selatan. Jadi pasar terapung ini jualannya ya di atas kapal, di danau atau di sungai, ya. Tapi mereka nggak pakai uang. Pakainya apa? Daun. Pakainya barter. Pertukaran barang dengan barang. Misalnya, ibu punya pisang. Kemudian mana sana ya? Mana sana ya? Nah, misalkan ibu punya pisang, sananya punya ubi. Ibu mau tukar ubi ke sana ya, dan sananya mau pisangnya ibu, berarti kita tukeran. Sananya ambil pisang ibu ngambil ubinya sanaya, ya. Jadi barter atau tukaran barang, ya. Dan ini terjadi di pasar terapung, ya. Pasar terapung atau di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, ibu akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Sebelah sini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, dengerin ibu ya. Ibu LKPD-nya kelompok. LKPD-nya teman-teman tahu saya ajarkan sejarah tapis lampu. Tapis lampu. Coba dilihat di LKPD-nya. Tugasnya adalah kita akan menjadi detektif budaya. Kita akan menjadi detektif budaya di daerah kita, di daerah Lampung, ya. Di situ ditulis kelompoknya ada 6 anggota kelompoknya. Di sini kalian menuliskan bahasa daerah, bahasanya apa, ya.
Ya, pakaian ada di daerah kalian itu apa namanya? Ya, Saharanya nggak ditulis apa nggak ada. Terus kemudian yang ketiga ada makanan khas, ditulis juga di situ dan keunikannya itu apa? Ya. Di daerah harus luas sawit. Coba di daerah sana ada suku apa? Ada suku apa di daerah kalian? Di Jawa ada. Kan daerah Malaysia. Menggunakan tangan, kalau seruling kenapa dia istimewa? Ada yang belum seruliknya? Kenapa? Ada ikannya boleh, terus aja. Ada kuahnya nggak? Kelompok 3 sudah belum? Oh ya udah. Oke, kelompok 1 ya, silakan maju ke depan 2 orang. Ayo. Di kelompok 1 di daerah kelompok mereka itu ternyata menggunakan bahasa Lampung dan Jawa. Sama nggak? Enggak. Kelompok 4 apa? Lampung. Sama dong, Lampung yang beda. Yang beda dari kelompok 1 apa? Jawa. Di kelompok 1 ada Jawa, selain itu Sunda. Kelompok berapa tadi? Menggunakan bahasa Sunda. Gimana kalau berkomunikasi gimana contohnya? Gitu. Oh, punten. Oke. Ya kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 mereka mau menjelaskan, membacakan budaya daerah mereka terkait makanan khas dan tarian tradisional. Ini buat suaranya Ain. Makanan khas. Di daerah mereka itu makanan khasnya yang paling banyak ditemui adalah seruit Lampung. Menurut kelompok 2, kenapa seruit Lampung itu istimewa? Karena rasanya yang pedas dan ada rasa terasi. Ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Kelompok 3
Berarti tulis. Ada di depan. Ya. Sana ya? Oke. Untuk kelompok 3, kerajinan tangannya adalah kain tapis ya. Kain tapis istimewa karena apa? Motifnya yang khas, menggunakan benang bermotif emas. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4. Kelompok 4 aja. Romi. Kelompok 4 yang terakhir. Yang upacara ada. Oke, untuk kelompok 4 di daerahnya itu paling banyak ada rumah sesat. Menurut kelompok 4 itu rumah sesat itu istimewa karena indah. Kalau kelompok lain kenapa? Bentuknya bagus. Di bawahnya ada gudangnya ya. Kalau rumah sesat kan biasanya di bawahnya ada gudangnya kan? Terus apa lagi? Ya, ada panggungnya. Betul. Oke, terima kasih kelompok 4. Baik. Kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya. Kita akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini secara bersama-sama. Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? IPA tentang adat budaya ya. Tentang adat budaya. Ada berapa unsur budaya? Apa saja? Ya, satu orang. Siapa ya? Dulu coba. Tujuh. Tadi kan Ibu kan sudah menjelaskan tentang tujuh unsur budaya apa saja. Boleh. Tujuh unsur budaya apa saja? Kan ada bahasan. Terus apa lagi? Bulan depan kok. Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, betul. Kalau tari Sigap Pamungkas itu maksudnya unsur budaya apa? Kesenian. Oke, betul. Gimana? Pembelajaran hari ini seperti apa? Membosankan? Terus? Ada yang masih kurang paham nggak? Ada. Bagian mana yang kurang paham? Bagian mana yang kurang paham? Bagian mana? Bagian keistimewaan ya? Oke, selanjutnya untuk tugas di rumah untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian mewawancarai orang tua kalian atau tetangga kalian tentang mata pencaharian sehari-hari. Ya, nggak usah ditulis di tangan aja. Wawancara dengan orang tua atau dengan tetangga kalian terkait mata pencaharian yang berkaitan dengan potensi alam di daerah kalian. Ya, misalnya orang tua kalian itu bekerja sebagai